Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengunjungi budidaya tanaman tomat Servo F1 yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, di lahan ini Sobat Tani, berkaitan dengan budidaya tanaman cabai rawit lokal Risa Jarum yang masih sementara ini dilakukan pemetikan. Nah, pada lahan 11 ini Sobat Tani, ini dilakukan budidaya tanaman tomat Servo F1. Nah, ini sebagai tanaman tumpang sari, yaitu dilakukan pergiliran tanaman supaya nantinya Sobat Tani kita bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi selain budidaya tanaman cabai. Jadi pada kesempatan pagi hari ini yang kita bahas Sobat Tani itu cara budidaya tanaman hortikultura dari beberapa jenis tanaman seperti tanaman tomat, tanaman cabai yang sementara ini dilakukan perawatan. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, umur dari tanaman tomat Servo F1 ini sudah memasuki umur 22 minggu setelah tanam. Nah, di samping saya ini Sobat Tani dilakukan pemasangan ajir untuk menopang pertumbuhan dari tanaman tomat ini. Nah, pada masa vegetatif tanaman, nah ini rutin Sobat Tani dilakukan penyiraman karena di daerah kami ini Sobat Tani mulai lagi cuaca ekstrim. Nah, kadang juga Sobat Tani ada hujan Sobat Tani, tapi ya sekali-sekali. Jadi untuk awal-awal vegetatif ini membutuhkan asupan air yang lebih maksimal lagi. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani kita amati tanaman tomat ini, bagaimana perkembangannya, dan kita bisa memperoleh penjelasan dari sang pemilik lahan ini, Bapak Jeffrey, yang sementara ini melakukan pemasangan ajir. Nah, baik Sobat Tani, tanpa lama-lama kita simak video ini sampai selesai. Nah, kita simak Sobat Tani perkembangan dari tanaman tomat Servo F1 ini yang sudah memasuki umur 2 minggu setelah tanam. Nah, pada umur 2 minggu setelah tanam ini Sobat Tani sudah dilakukan pengobatan, yaitu dengan menggunakan fungisida, insektisida, dan pemupukan daun. Nah, untuk insektisidanya Sobat Tani, nah itu digunakan Kurakron. Kemudian untuk fungisidanya menggunakan Ditain 45. Nah, kemudian untuk memperbaiki struktur daun Sobat Tani menggunakan Gandasil daun dan Green Tama. Nah, itu saja Sobat Tani 4 bahan yang digunakan pada penyepraian pada umur 2 minggu setelah tanam. Nah, jadi begini sekarang ini Sobat Tani perkembangannya. Nah, ini sudah memiliki pertumbuhan yang maksimal Sobat Tani. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Hanya Sobat Tani, di daerah kami sekarang ini kondisi cuaca yang kurang mendukung, yaitu cuaca panas. Jadi untuk mengakali agar tanaman tersebut bisa bertumbuh lebih maksimal lagi, maka dilakukan penyiraman secara rutin agar tanah di dalam bedingan ini tetap lembab dan bisa mendapatkan asupan air untuk pertumbuhan tanaman ini. Nah, sekarang ini Sobat Tani sudah selesai dilakukan pemasangan ajir semua untuk menopang pertumbuhan tanaman tomat ini. Nah, jumlah populasi dalam lahan ini kurang lebih 300 pohon dan sudah selesai dilakukan penanaman semua. Nah, hanya tinggal sedikit Sobat Tani yang dilakukan pemasangan pancang sebelah sana, tinggal sedikit. Nah, ada sang pemilik lahan yang sedang menyelesaikan pemasangan ajir ini.
Nah, menurut informasi dari sang pemilik lahan ini, populasinya sekitar 3.000 pohon. Nah, mudah-mudahan sobat tani bisa berkembang lebih bagus lagi. Nah, pada masa pengolahan lahan ini, nah ini hanya kita menambahkan pengapuran untuk menjaga agar pH tanah tersebut tetap netral, yaitu dengan menambahkan pengapuran. Dan untuk pupuk kandangnya tidak dilakukan lagi penaburan pupuk kandang karena di dalam lahan ini adalah bekas penanaman tomat juga. Jadi tinggal dilakukan penggemburan kembali, baru dilakukan aplikasi fermentasi lahan atau sterilisasi lahan sebelum dilakukan penutupan mulsa. Nah, baik sobat tani, kita lakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini. Bagaimana langkah selanjutnya ke depan untuk melakukan perawatan tanaman ini, apa-apa yang dilakukan, dan dari segi pengobatan ataupun perawatan lainnya. Nah, selamat pagi Bapak Jeffrey. Selamat pagi. Nah Pak, saya mau lakukan wawancara sedikit ini Pak, mungkin membutuhkan waktu sedikit tentang cara budidaya tanaman tomat Servo F1 dalam rollingan beberapa jenis tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat. Nah, untuk sekarang ini dilakukan juga penanaman tomat, di samping juga melakukan pemetikan hasil dari tanaman cabai. Nah, yang saya mau tanya nih Bapak Jeffrey, nah dari lahan ini sudah berapa populasi dalam Pak yang ditanam ini? Baru 2 kali. 2 kali ya? Iya. Jadi jumlah populasi Pak yang sudah ditanam dalam lahan ini berapa pohon semua Pak? Kalau ini ada 3.000-an. 3.000. Ya 3.000 lah yang. Nah, selama dilakukan pengolahan lahan Pak, langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan? Karena pada awalnya Pak sudah pernah ditanami tanaman tomat ya. Jadi cara pengolahannya itu Pak, kalau bisa dijelaskan hingga penanaman. Ya memang yang kemarinnya kan bekas tomat nih. Cuma kira gagal lah musim penghujan betul kemarin itu kan. Jadi ini kemarin memang ini muat 2.300 pokok ini. Memang saya taruh pupuk kandang ada 30 karung lebih lah, 32 karung, dapurnya 7. Pupuk dasar memang tidak ada kemarin, tapi saya pikir dia kira gagal kemarin kan, jadi saya kasih diam dulu sebentar tuh, kasih diam, tidak tahu berapa bulan kemarin, mungkin ada 2-3 bulanan kemarin itu. Jadi lepas itu saya berpikir saya memanfaatkan kan ini pupuk kandang kan masih bisa ya kan. Iya betul Pak ya. Kapurnya pun masih bisa, jadi saya pikir jadi saya buka mulsa kembali, baru saya radau kembali tuh, saya tambah dia tinggal kapur sedikit lah saya tambah, ada 4 karung. Kalau pupuk kandang memang tidak ada. Yang kelebihannya lagi yang ini periode ini saya taruh pupuk dasar. Kemarin itu enggak ada, jadi ini saya taruh sudah pupuk dasarnya, ini ada kurang lebih 4 karung juga pupuk dasar. Oh iya. Oh berarti tetap menambahkan pupuk dasar juga Pak ya? Ya pupuk dasar saya pakai sudah ini ya. Kemarin itu yang kira gagal itu memang musim penghujan memang enggak ada. Oh enggak ada pupuk dasar ya? Habis lahan baru iya, kan. iya. Oh berarti dalam pengolahan yang kedua ini Pak tetap dilakukan pengapuran sama pemberian pupuk dasar ya? Iya pupuk dasar. Nah, yang pertama itu tidak sama sekali tidak menggunakan pupuk dasar? Enggak ada. Oh iya. Berarti bisa dibandingkan Pak ya, kondisi tanaman yang dilakukan pemberian pupuk dasar dan tanpa pemberian pupuk dasar. Iya. Oh iya. Kalau pupuk kandang memang saya taruh, habis kemarin masih banyak kan. Habis kemarin itu memang musim penghujan terus kan, jadi siapapun kalau tomat kan memang susah. Ya, kalau tomat musim penghujan susah. Ini kalau kita pikir lihat yang begini kan ya ini. Nah, kalau kita pikir itu musim kemarau tapi saya 2 hari siram pelan-pelan, nggak bisa juga terlalu basah.
Nah, bisa kalau terlalu basah begitu deh. Layu. Oh bisa layu Pak ya. Oh kelebihan air pun bisa layu juga sama pada tanaman Pak ya. Terlalu lembab. Oh iya. Iya. Dan pada umur 2 minggu ini Pak sudah berapa kali dilakukan pengobatan Baru khususnya 3 kali. fungisida dan insektisida? Baru 3 kali. Nah, dalam 2 minggu ini baru 3 kali. Habis saya pikir kan kalau kan musim kemarau juga kan, palingan hama-hamanya saya apa kan, kalau jamurnya kan dapat telat. Habis musim begini jadi palingan apa ya saya kasih lebih sedikit macam nitrogennya gitu kan, pakai gandasi daun. Kalau fungisidanya pakai dicap saja. Dia VOC-nya kira itu saya pakai Grentama saja. Nah, itu. Jadi dosis masing-masing Pak yang digunakan contohnya macam Kurakron itu berapa dosis? Kurakron itu enggak terlalu apa ya, enggak terlalu saya kasih lebih kan lihat penyakitnya kan enggak ada juga untuk pencegahan saya kan. Nah, saya kasih dia 8 mili saja. Seperti ini. Nah, kalau ditanya itu saya pakai 2 sendok. Gandasi 1 sendok. Kalau Grintama? Grentama itu memang saya kasih dia 30 mili. Berarti langsung sekaligus Pak dicampur satu pada sekaligus ya. tangki 16 liter ya yang Iya. 4 bahan tadi. Jadi Banyak. selang berapa hari itu Pak selang berapa hari dilakukan lagi penyempraian? Kemarin tuh 4 hari. Nah, habis kemarin itu kan pertama itu apa ya 5 hari kali mungkin baru saya obat. Nah, jadi setelah ini berapa hari saya obat lagi. Habis kemarin dulu kemarin 3 kali. Nah, lihat ini daun belum tebal. Nah, Pak, pada umur 2 minggu setelah tanam ini, apakah ada kendala Pak yang dialami selama awal penanaman hingga saat ini? Memang kemarin ini kemarin nih kan bibit ini ada 3.700 lah. 3.700 itu bibit, tapi sekali penuh lah, jadi ada sisa sekitar ada 700-an tuh kan. Jadi apa ya, kemarin tuh kan tanam apa salah di sini pergi sana itu kan saya tanam pagi, itu memang tidak ada matahari, saya tanam pagi dia. Jadi itu begitulah kesilapan saya juga, saya lupa siram tuh. Nah, pasar saya pikir tidak ada juga matahari kan, tidak ada, jadi besoknya itu sore pun tidak saya siram, jadi tinggal 2 hari tidak siram dia banyak mati. Jadi itulah bibit yang sisanya itu kemarin itu agak ada 200 itu pakai macam menanam kembali. Apa ya, dia pengaruh dari Mursa juga, pengaruh panas kan ini. Iya, kan iya. ini Mursa baru, ini ya memang lama punya ini, yang ini baru. Kalau sebaru kan pancaran panasnya Pak Ya, masih dia masih punya netral pengawet, ya, pengawetnya kan, jadi Iya. itu langsung kan panas. itu saja yang kendalanya kemarin. Ya, Berarti sekarang, kalau dari awal tanam Pak itu kita harus Pak ya, sebelum melakukan budidaya kita harus mempersiapkan memang bibit untuk hulaman. iya itu saya kasih begitu setiap saya. Berarti harus diakali memang dari awal. Iya. Bibit yang untuk penyulaman dan yang sudah siap tanam. Oh, berarti itu saya kendalanya Pak ya. Itu Pada saya- saat dilakukan penanaman, saya tidak dilakukan penyiraman lubang tanam ya, langsung ditanam. mati. Iya ya. Pengaruh Mursa juga. jadi Pengaruh Mursa, banyak mati, iya. jadi itulah bibit saya tidak ada, biar satu pokok di persemaian tidak ada. Ini pun saya lihat masih banyak. Ini gara-gara kemarau. Ada juga yang terlalu basah kan kayak nyiram apa. Nah, kalau yang begitu ini ya. Nah, terima kasih Bapak Jeffrey atas informasinya. Nah, baik Sobat Tani, kita simpulkan dari wawancara kita kali ini bahwa pada umur 2 minggu setelah tanam, nah ini sudah dilakukan penyempraian yaitu dengan menggunakan Kurakron, kemudian fungisidanya di Tan 45 dan pupuk daunnya yaitu Grintama. Nah, pada awal tanam juga Sobat Tani memang pernah dilakukan ada kendala yaitu pada saat penanaman, karena pada saat penanaman itu tidak dilakukan penyiraman karena kelihatan tanah masih lembab. Tetapi beberapa hari kemudian cuaca berubah kayak panas, jadi itu yang berpengaruh pada bibit yang kita sudah tanam. Jadi sudah dilakukan juga penyulaman. Nah, mungkin itu saja Sobat Tani sharing kita pada kesempatan pagi hari ini.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya. Terima kasih, salam tani Nusantara.